down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Wahyudina Adilatul Maula. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan esai yang telah saya buat dengan judul Informasi sebagai sesuatu yang mengurangi ketidakpastian. Jadi, informasi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui pemrosesan serta pengorganisasian data, dan tentunya bermanfaat bagi penggunanya. Informasi dapat disampaikan dalam berbagai bentuk media, seperti media sosial, televisi, dan lainnya. Selain dari media informasi, juga bisa didapatkan secara langsung dengan mengucapkannya kepada seorang. Jadi seperti contohnya si A itu berbicara kepada si B. Nah, itu sudah mengirimkan informasi. Nah, secara sederhana, informasi dapat diartikan sebagai data yang telah diolah, diorganisir, dan diinterpretasikan sehingga memiliki makna dan bermanfaat bagi penerimanya untuk pengambilan keputusan atau pemahaman suatu hal. Nah, informasi itu memegang peran yang sangat penting dan tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Mulai dari navigasi ruang fisik dengan bantuan peta dan lampu, hingga interaksi sosial yang dibangun melalui pertukaran pesan dan pemahaman norma. Nah, informasi menjadi landasan bagi setiap tindakan manusia. Namun, informasi yang beredar saat ini itu banyak sekali menimbulkan ketidakpastian. Hal ini dikarenakan sering terjadi penyelewengan informasi, seperti maraknya berita hoax. Ketidakpastian yang timbul merupakan kondisi bawaan yang dimiliki oleh manusia. Hal ini menjadi umum karena manusia tentunya tidak dapat memprediksi masa depan. Ketidakpastian itu bukan sekedar kurangnya informasi saat ini, tetapi lebih dalam berakar pada sifat dasar alam semesta, interaksi sosial, dan keterbatasan kognitif manusia. Informasi sebagaimana telah kita bahas sangat berperan penting dalam mengurangi sebagian dari ketidakpastian ini dengan memberikan kita pemahaman yang lebih baik tentang situasi saat ini dan potensi arah masa depan, meskipun tidak pernah sepenuhnya menghilangkan sifat bawaan ketidakpastian itu sendiri. Nah, untuk mengurangi ketidakpastian informasi bergerak dalam berbagai bidang, itu mulai dari bidang politik, sosial, budaya, hukum, dan pendidikan agama Islam. Akses terhadap informasi yang transparan secara mendasar memengaruhi pengetahuan dan kesadaran mereka terhadap isu politik, kebijakan, dan kinerja pemerintah yang menjadi landasan partisipasi bermakna. Penyediaan informasi yang jelas dan akurat tentang proses pemilu meningkatkan keyakinan terhadap demokrasi dan mengurangi potensi pertikaian setelah pemilu. Tanggapan yang cepat dan akurat pemerintah terhadap krisis atau isu publik meredakan kepanikan dan membangun kepercayaan pada masyarakat. Nah, informasi mengurangi ketidakpastian dalam ruang lingkup sosial, memberikan panduan pelaku yang diterima masyarakat, gaya yang populer, memengaruhi interaksi melalui kesamaan dan perbedaan gaya hidup. Nah, pada akhirnya, informasi tentang lingkup sosial tidak hanya memengaruhi interaksi antar individu, tetapi juga memiliki potensi untuk mendorong aksi dan perubahan sosial. Meskipun tantangan seperti penyebaran informasi yang salah atau hoax tetap ada, upaya untuk meningkatkan akses terhadap informasi yang akurat dan terpercaya serta literasi informasi yang baik merupakan kunci untuk mengurangi ketidakpastian dan membangun masyarakat yang lebih berpengetahuan. Kemampuan untuk mengkritisi informasi yang diterima, membedakan fakta dari opini, dan mengidentifikasi sumber informasi yang jelas menjadi semakin penting di era informasi yang serba cepat dan kompleks ini. Dengan demikian, akses informasi yang bertanggung jawab dan literasi informasi yang tinggi merupakan investasi penting untuk masa depan yang lebih baik dan masyarakat yang lebih berdaya.
Nah, selanjutnya perlu adanya upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas informasi, memperkuat infrastruktur digital, dan mendorong pendidikan literasi informasi bagi seluruh lapisan masyarakat. Sekian dari saya, apabila terdapat banyak sekali kesalahan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.